PPKN Ulangan Tengah Semester Bagian kedua. Nomor 1. Jelaskan mengenai isi sila keempat dalam hubungannya dengan prinsip kerjasama. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi dalam bidang politik. Contoh kerjasama juga dapat ditemui dalam tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, pemilihan DPR, pemilihan presiden, dan kepala daerah. Nomor 2. Jelaskan isi pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dalam hubungannya dalam kerjasama. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nomor 3. Jelaskan mengenai timbulnya kerjasama menurut Charles H. Chuli. Manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Nomor 4. Jelaskan sudut hukum adat menurut Ter.H.R. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Lima. Apakah yang dimaksud bela negara dalam konteks kerjasama? Bela negara merupakan suatu prinsip sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan dalam rangka melakukan pertahanan dan keamanan negara. Nomor 1. Jelaskan arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama merupakan sikap kebersamaan berupa saling menolong dalam melakukan suatu hal. Kerjasama ini tak pernah terlepas dari kehidupan sehari-hari. Nomor 2. Mengapa sikap eksklusivisme harus dihindari dalam hal kerjasama? Sebab sikap eksklusivisme selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Nomor 3. Sebutkan 3 manfaat kerjasama. Mampu menumbuhkan dan mempererat relasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama. Mampu menumbuhkan semangat persatuan. Mempersingkat waktu penyelesaian pekerjaan. Membuat penanganan suatu pekerjaan menjadi lebih efektif dan ringan. Nomor 4.
Bagaimana kerjasama itu timbul dalam diri manusia? Karena adanya tujuan yang sama dalam melakukan sesuatu. Nomor 5. Apa yang harus ditanamkan dalam sikap setiap orang untuk dapat bekerja sama? Menerima pendapat orang lain secara terbuka, menerima hasil kerja kelompok secara lapang dada, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, tidak egois, dan membagikan ide.